Halo anak-anak kelas 3 semuanya, selamat pagi. Semoga kalian baik-baik saja dan tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini ya anak-anak kelas 3. Dalam pembelajaran kali ini kita akan berliterasi. Hari Selasa tanggal 2 November 2021. Jadi Pak Jo akan menjelaskan kegiatan literasi hari ini ya anak-anak kelas 3. Oke, kegiatan literasi hari ini, anak-anak akan membuat sebuah fishbone. Jadi, kita akan membuat sebuah fishbone. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya tulang ikan ya. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, itu artinya tulang ikan. Seperti apa nih tulang ikan atau fishbone yang akan kita buat? Pertama-tama, anak-anak perhatikan penjelasan Pak Jo ya. Di sini, kita akan membaca sebuah buku dongeng terlebih dahulu. Dongengnya dongeng bebas ya anak-anak. Entah itu dongeng yang kalian punya atau kalian bisa mencari di Smart Library. Jadi kalian bisa mencari di Smart Library atau buku yang kalian punyai. Yang penting itu adalah buku dongeng bebas. Dongengnya mau tentang apapun bebas. Yang penting buku dongeng ya anak-anak kelas 3. Oke, di sini Pak Jo sudah punya satu buku dongeng yaitu tentang yang judulnya Ramuan Penyihir yang Tertukar. Nah, di sini pertama-tama Pak Jo menulis judul bukunya terlebih dahulu yaitu Ramuan Penyihir yang Tertukar. Lalu Pak Jo mencari penulisnya. Nah, penulis atau nama penulis itu biasanya terdapat di depan judul buku. Di sini ada Nurul Ihsan. Nah, ini biasanya nama penulisnya ya anak-anak. Kalau tidak ada di depan, di judul buku paling depan, itu biasanya ada di lembar kedua. Kalian buka, ada biasanya di lembar kedua. Nah, di sini kebetulan sang penulis ada di depan bukunya. Jadi di halaman pertama, nih ada penulisnya itu Nurul Ihsan. Nah, Pak Jo tulis nih, penulis bukunya itu Nurul Ihsan. Nah, setelah ini kalian baca bukunya anak-anak, baca buku dongeng tersebut sampai habis. Biasakan baca terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Jadi kalian baca hingga dongengnya selesai. Setelah selesai dibaca, anak-anak kelas 3 membuat gambar seperti ini. Nah, ini dibuat di kertas HVS ya anak-anak. Kalian gambar seperti ini terlebih dahulu di kertas HVS. Di paling ujung kanan itu ada tulisan judul bukunya yaitu Ramuan Penyihir yang Tertukar. Nah, ini judul buku dongeng yang Pak Jo telah baca. Jadi Pak Jo taruh di paling kanan. Nah, anak-anak buat seperti ini di kertas HVS ya. Setelah membaca buku dongeng sampai selesai, buat seperti ini. Setelah dibuat seperti ini, setelah itu anak-anak buat lagi batangnya seperti ini atau cabangnya seperti ini. Nah, di sini ada garis dan kotak. Di kotak tersebut Pak Jo menulis nama sang penulis buku tersebut. Nah, di sini nama penulisnya yaitu Nurul Ihsan. Nah, penulis yang telah menulis buku yang Pak Jo baca. Jadi di sini tulis nama penulisnya ya anak-anak. Setelah itu kita buat cabang kedua di bawah ya, seperti ini anak-anak kelas 3. Di cabang yang kedua ini kita tulis cerita yang menarik dari buku tersebut. Nah, Pak Jo setelah membaca buku tersebut, Pak Jo menemukan cerita yang menarik. Jadi cerita yang menarik itu tidak harus semuanya, hanya beberapa saja kegiatan atau adegan yang terjadi dalam buku tersebut. Misalnya nih, dari buku yang Pak Jo baca, Pak Jo menemukan cerita yang menarik. Nah, ini contohnya. Saat ramuan penyihir ditukar dengan minuman, sehingga rencana jahat penyihir tidak terlaksana. Nah, ini cerita yang menarik dari buku yang Pak Jo baca. Jadi ada cerita yang menarik atau adegan yang menarik dalam buku tersebut. Di sini ditulis itu ya anak-anak kelas 3 di cabang yang kedua. Selanjutnya yaitu di cabang yang ketiga. Di cabang yang ketiga ini kita isi dengan pesan moral. Oke, di cabang yang ketiga ini kita isi dengan pesan moral anak-anak. Jadi pesan moral atau pesan yang ingin disampaikan dari
cerita tersebut itu apa? Nah, di sini Pak Jo sudah mendapatkan pesan moralnya, yaitu perbuatan atau perilaku yang jahat sampai kapanpun akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Jadi pesan moral yang diambil Pak Jo dari cerita tersebut yaitu ini anak-anak, perbuatan atau perilaku yang jahat sampai kapanpun akan selalu kalah oleh perbuatan baik. Ini untuk cabang yang ketiga ya anak-anak kelas 3. Untuk cabang yang keempat, yang terakhir, yaitu tokoh yang disenangi. Anak-anak tulis nih, tokoh dalam dongeng tersebut yang kalian senangi itu siapa? Di sini Pak Jo menemukan tokoh yang bernama si kerbau. Ini yang tokoh yang Pak Jo senangi karena dia itu baik hati dan pintar anak-anak kelas 3. Jadi Pak Jo menyukai tokoh si kerbau ini. Oke. Nah, setelah ini dibuat, kita perhatikan anak-anak, ini menyerupai tulang ikan atau biasa kita sebut dalam bahasa Inggris itu fishbone. Jadi kenapa ini disebut dengan fishbone atau tulang ikan? Karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Dari mulai judulnya yaitu kepala sang ikan, baru cabang-cabangnya itu menyerupai tulang ikan, dan paling belakang itu membentuk ekornya, ekor ikan ya anak-anak. Jadi kenapa ini disebut fishbone atau tulang ikan? Karena bentuknya menyerupai tulang ikan. Jadi kita akan membuat seperti ini anak-anak kelas 3. Contohnya kita buat di kertas HVS ya anak-anak kelas 3. Nah, ini contohnya nih. Ada satu tuh menyerupai tulang ikan. Nah, ini disebut dengan fishbone. Lalu selanjutnya, nah ini juga disebut dengan fishbone. Jadi seperti ini anak-anak contohnya yang akan kalian buat di kertas HVS. Jadi kalian baca dulu buku dongeng yang telah kalian pilih, baru kerjakan seperti ini ya anak-anak kelas 3. Nah, literasi hari ini, jadi anak-anak kerjakan literasi dengan membuat sebuah fishbone seperti tadi. Contohnya tadi yang Pak Jo jelaskan dari buku dongeng yang sudah dibaca dan dipilih oleh kalian. Jadi kalian baca dulu buku dongengnya ya anak-anak kelas 3. Setelah itu dikumpulkan paling telat pukul 9 pagi di classroom. Jadi literasinya sampai jam 9 pagi ya anak-anak kelas 3. Oke. Semoga kalian paham dan semoga kalian dapat mengerjakannya dengan lancar ya anak-anak. Semangat mengerjakan. Terima kasih. Sekian literasi untuk hari ini. Setelah ini akan dilanjut dengan tematik atau matematika ya. Kita akan belajar lebih ke matematika hari ini ya anak-anak kelas 3. Bye bye semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu di lain hari. Bye bye semuanya.